Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Yaya Waloni ngemis-ngemis minta maaf atas perkara yang selama yang dilakukannya, yang suka menghina agama Kristen. Yaya Waloni awalnya beragama Kristen, beralih menganut agama Islam. Yaya Waloni sering memberikan ceramah di masjid-masjid seluruh Indonesia. Isi ceramah Ustadz Yaya Waloni sering menghina agama Kristen, bilang isi Alkitab agama Kristen itu adalah palsu, membuat umat Kristen itu marah. Sering menyatakan kalau ada yang sakit hati atas ceramahnya karena dia sering menuding-nuding agama yang lainnya, silakan lapor ke polisi. Sepertinya Yaya Waloni ini kebal hukum, tidak ada yang berani menangkapnya, dan lain sebagainya. Karena seringnya Yaya Waloni menghina agama Kristen, lalu kepolisian menangkap Ustadz Yaya Waloni, baru 1 hari ditahan di Mabes Polri, jantungnya sakit, katanya jantungnya bengkak. Dan juga diduga kebal hukum. Awalnya itu diduga dia kebal hukum, ternyata penakut juga menghadapi hukum, tidak berani merengek-rengek terus di dalam pengadilan di tahanan tersebut. Berbagai macam alasan dibuatnya agar dia tidak ditahan tersebut. Apakah dia karena sakit? Langsung dia diopnam di rumah sakit Polri dan lain sebagainya. Banyak kelakuan yang tidak baik selama ini, selama menjalani hukuman di tahanan daripada Mabes Polri tersebut. Ditambah lagi Ustadz Yaya Waloni ngemis-ngemis minta maaf atas ceramahnya selama ini yang sering menghina agama Kristen. Adalah katanya isi Alkitab itu palsu, tetapi tidak bisa memperlihatkan yang asli. Katanya adalah Spiritus dan Markus, Lukas, dan lain sebagainya. Banyak tudingannya yang sifatnya menghina agama Kristen. Ngemis-ngemis minta maaf atas kelakuannya selama ini. Ini cukup, sebenarnya dia cukup baik. Dia meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Tidak boleh karena dia minta maaf, mengemis-ngemis minta maaf, lalu hukumnya dibiarkan atau tidak diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini bertentangan dengan ajaran hukum ini, bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dia sering melakukan penghinaan atas agama orang lain, itu merupakan perbuatan kejahatan, yaitu kejahatan penghinaan. Maka perbuatannya tersebut harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Setelah nanti keluar dari penjara, Yaya Waloni dalam menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, agar Yaya Waloni memberi ceramah agama yang baik dan tidak menyinggung-nyinggung agama orang lainnya atau tidak menghina agama Kristen itu. Jadi itu yang harapan saya. Nanti semua perbuatannya nanti akan dapat diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi janganlah nanti kalau dia sudah keluar dari penjara mengulangi kelakuannya lagi, yaitu menghina agama Kristen tersebut. Dan kalau dia nanti sudah keluar dari penjara, sudah selesai menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim, agar kembali dia ke masyarakat memberikan ceramah-ceramah yang sifatnya baik, yang sifatnya sejuk. Ceramahnya tersebut tidak memberikan sifat-sifat yang sifatnya menghina agama orang lain tersebut, dan jangan menyinggung-nyinggung agama orang lain. Dia cukup dia hanya
memberitakan ajaran yang baik soal agama Islam itu tersebut kepada masyarakat Muslim. Itu yang lebih baik, sehingga nanti hidupnya akan baik di tengah-tengah masyarakat dan akan banyak temannya nanti. Tidak akan berhadapan lagi dengan hukum. Karena saya lihat dia selama ini terlalu berani menghina agama Kristen. Sampai dia bilang, kalau ada yang keberatan atas tindakannya, maksudnya penghinaan yang dilakukan terhadap agama Kristen, kalau yang keberatan silakan lapor ke polisi, katanya. Sepertinya dia menentang polisi tersebut dan dia merasa kebal hukum karena diduga dia tidak ada, polisi tidak berani akan menangkapnya, menahannya dan lain sebagainya. Ternyata setelah polisi menangkapnya langsung ditangkap, ditahan, dan juga banyak ulahnya. Ulahnya dalam arti baru 1 hari dia sampai di Mabes Polri, jantungnya katanya kumat, ada yang bilang bengkak dan lain sebagainya, sampai dia diopnam di rumah sakit Polri. Dan lagi juga dia sering menyatakan hal-hal demikian. Ternyata dia bukannya pemberani, dia sebenarnya dia penakut. Jadi harapan saya nanti kalau Yahya Waloni sudah selesai menjalani hukumannya sesuai dengan putusan hakim, agar kembali ke masyarakat memberikan ceramah-ceramah agama Islam yang baik, yang sifatnya sejuk dan tidak suka menjelek-jelekan agama yang lain tersebut. Karena kalau dia sering menjelek-jelekan agama lain, sama juga itu merusak agama Islam yang dianutnya tersebut. Sekian dan terima kasih.